Pada hari penaklukan Konstantinopel tanggal 29 Mei tahun 1453, masuklah Sultan Muhammad Al-Fatih ke dalam kota dengan menaiki kudanya. Pekikan takbir terdengar saling bersautan di kiri kanan jalan yang beliau lewati. Tentara Utsmani berdiri dan berjejer dengan rapi untuk menyambut kedatangan beliau. Gemuruh takbir menggema di langit Konstantinopel pada hari itu. Suasana bahagia bercampur haru, menyelimuti kaum muslimin tanpa terkecuali. Sangat wajar memang, karena mereka telah berhasil mewujudkan hadis Rasulullah tentang pembebasan Konstantinopel, sehingga predikat panglima terbaik, dan pasukan terbaik akhirnya tersemat dalam diri pasukan Utsmani. Jantung berdegup kencang di setiap personel pasukan Utsmani, karena sosok yang dimaksud dalam sabda Rasulullah ratusan tahun silam, adalah mereka sendiri. Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota dengan langkah yang tenang dan bahagia. Tidak terlihat sedikit pun kesombongan pada wajah Sultan, bahkan, sesampai di hadapan gereja besar Hagia Sophia, Sultan turun dari kudanya dan bersujud, untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diambilnya segenggam tanah, lalu disiramkannya ke kepalanya sendiri sebagai wujud merendahkan diri kepada Ilahi. Saat Sultan masuk ke dalam gereja yang bersejarah tersebut, terlihat beberapa orang yang taat beribadah sedang menengadah ke langit. Di bawah pimpinan pendetanya, mereka sedang bersembahyang dengan sangat khusyuk untuk memohonkan perlindungan, dan apabila mereka mati pada saat itu juga, biarlah mati dalam keadaan sedang bersembahyang. Secara kebetulan, pada saat itu adalah hari sembahyang untuk memperingati orang suci mereka, yaitu Santa Theodosi. Sultan Muhammad Al-Fatih tertegun ketika melihat orang-orang yang sembahyang dengan khusyuk. Di saat Sultan masih tertegun, terdengar olehnya bunyi orang sedang memukul-mukul bangunan gereja, yang mengakibatkan mengganggu kekhusyukan orang di dalam gereja yang sedang beribadah. Rupanya, itu adalah kegiatan tentara Turki Utsmani yang sedang memukul sebuah tonggak marmer yang ada di gereja. Melihat hal tersebut, Sultan pun marah dibuatnya. "Apa maksudmu berbuat begitu?" tanya Sultan kepada tentara tersebut. "Bukankah saya ini seorang muslim? Dan bukankah semuanya ini adalah berhala, tempat kaum kafir menyembah selain Allah?" jawab tentara itu. Mendengar jawaban tersebut, terlihatlah wajah Sultan sangat marah. Lalu diambilnya palu dari tangan tentara itu dan diayunkan kepadanya sambil berkata dengan marah, "Kita tidak boleh merusak tempat ibadah mereka," kata Sultan. Perlu diketahui pula, bahwa dalam Islam sendiri ada aturan, yaitu tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, mengganggu para pemuka agama, orang lemah, anak-anak, manula dan rakyat sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. Harta dan darah mereka dijamin keamanannya, selama mereka tidak memusuhi kaum muslimin. Artinya, dalam kondisi ini, mereka adalah ahluz zimah yang tidak boleh diperangi dengan alasan apapun. Ternyata, sikap Sultan yang demikian itu membuat heran orang-orang Kristen yang sedang berdoa tersebut. Mereka lalu tidak ragu untuk berhadap-hadapan langsung dengan Sultan. Mereka tidak menyangka Sultan berbuat baik dengan menghormati peribadatan mereka. Sebelumnya mereka mengira akan dibantai secara keji oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, karena mereka tahu betul bahwa Muslim di Andalusia diperlakukan tidak manusiawi oleh penguasa Kristen di sana. Sehingga, ketika mengetahui bahwa Konstantinopel telah jatuh ke tangan kaum muslimin, mereka sudah pasrah karena dugaan mereka, momen ini akan dijadikan sebagai momen balas dendam kaum muslimin. Namun, ternyata dugaan mereka salah, karena di hadapan mereka berdiri sosok Sultan Muhammad Al-Fatih yang tidak menampakkan permusuhan kepada mereka. Justru tatapan persahabatan dan kedamaian terpancar jelas dalam diri Muhammad Al-Fatih. Melihat suasana tersebut, mereka semua terharu dengan mata berkaca-kaca. Ternyata Sultan yang berdiri di hadapan mereka tak seperti yang mereka bayangkan.
Bahkan, ada di antara kalangan orang Kristen yang masuk Islam saat itu juga, dikarenakan kagum saat melihat kewibawaan dan akhlak sosok Sultan Muhammad Al-Fatih. Salah satunya adalah seorang pendeta yang kemudian dikenal dengan nama Baba Muhammad. Pada waktu itu juga dinyatakanlah oleh Sultan dengan terus terang, bahwasanya gereja-gereja yang ada di Konstantinopel tetaplah menjadi gereja, kecuali hanya beberapa buah gereja yang akan dijadikan sebagai masjid, termasuk gereja Hagia Sophia sendiri. Pada saat sudah menunjukkan waktu asar di hari itu juga, maka Sultan sholatlah di gereja itu dan menjadikannya sebagai masjid, dan meresmikan namanya menjadi Hagia Sophia. Kemudian, segala tanda-tanda atau simbol-simbol yang identik dengan keyakinan peribadatan agama sebelumnya, mulai disingkirkan. Di hari yang sama pula, Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengumumkan jaminan keamanan untuk memeluk agama kepada masyarakat non-muslim. Artinya mereka bebas menjalankan agamanya, beribadah sesuai keyakinannya, dan dijamin keamanannya oleh Kekhalifahan Utsmani. Tentara Kekhalifahan Islam pun juga dilarang mengganggu kebebasan beragama masyarakat Konstantinopel yang non-muslim. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Istanbul, kerap dilafalkan Istanbul, kemudian sebagai ibu kota Kekhalifahan Utsmani. Saat mendapatkan kemenangan itu, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak serta-merta mengusir masyarakat di dalamnya. Namun, ia justru memberikan pengampunan pada masyarakat di kota itu dan mereka dilindungi. Istanbul sendiri dikenal sebagai pusat dunia di masanya. Di kota itu hidup beragam masyarakat dari berbagai kebangsaan dari mulai Yunani, Armenia, Yahudi, orang-orang Latin, Arab, India, Iran dan Afrika. Artinya, dalam sebuah negara Islam Turki Utsmani kala itu menunjukkan bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang beragam. Penduduk Istanbul memang heterogen, baik dari ragam suku bangsa, termasuk dalam bidang agama. Sehingga, ketika ada yang mengatakan kalau Islam berkuasa maka masyarakatnya adalah Islam saja, tentu itu tidaklah benar, karena sejarah sendiri telah membuktikan. Sensus pertama di ibu kota Istanbul, termasuk Galata, juga diperintahkan Al-Fatih pada 1477 Masehi. Ini membantah sebuah pernyataan yang mengatakan, ketika Islam berkuasa maka penduduk non-muslim akan diusir atau bahkan dihabisi. Bahkan, menurut sensus tahun 1477, penduduk Istanbul berdasarkan agama adalah sebagai berikut. Muslim sekitar 8.951 rumah tangga, sedangkan penganut Kristen Ortodoks, dalam hal ini adalah penduduk Yunani berjumlah 3.151 rumah tangga. Di Istanbul juga menetap komunitas Yahudi yang berjumlah 1.647 rumah tangga, yang lain 267 rumah tangga dari Kefeli, dan 384 rumah tangga dari Karaman, dan sekitar 371 rumah tangga dari Armenia, dan 31 keluarga yang berasal dari Gipsi. Sedangkan yang menetap di Galata, penduduk Muslim berjumlah 535 rumah tangga, dan jumlah kaum Kristen Ortodoks 592 rumah tangga, warga Kristen Armenia 62 rumah tangga, dan warga Frank atau penduduk dari wilayah Eropa, terdapat 332 rumah tangga. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik Turki Utsmani. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam. Para ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam kehidupan bernegara dan masyarakat Utsmani. Artinya, Turki Utsmani dari segi hukum hanya merujuk kepada syariat Islam. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah, untuk urusan ibadah ritual antar pemeluk agama diberi kebebasan, sesuai aturan agamanya masing-masing. Namun,
Dalam hal muamalah, seperti sosial budaya, pendidikan, pertahanan, ekonomi, semuanya terikat dengan hukum yang diterapkan oleh Utsmani. Jumlah populasi Istanbul dari sensus itu diperkirakan mencapai 80-100 ribu orang. Artinya jumlah ini menggandakan populasi yang menempati kota itu sebelum penaklukan. Sosok Muhammad Al-Fatih yang terkenal pribadi yang keras dan tegas ketika berhadapan dengan kaum kafir Harbi, yaitu kaum kafir yang memusuhi kaum muslimin. Namun sebaliknya, di waktu yang sama pula, beliau adalah sosok yang lembut ketika berhadapan dengan kaum kafir Zimmi. Sosok Muhammad Al-Fatih menunjukkan sikap terbaik sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan amar ma'ruf dan menjalankan nahi mungkar. Sehingga, kalau bicara toleransi antar umat beragama, Islam sudah memberi rambu-rambu yang jelas, yaitu hanya dalam hal muamalah, bukan soal urusan ibadah. Sebaliknya, Islam juga mengajarkan bagaimana bersikap ketika menghadapi kaum kafir Harbi, sehingga kita paham bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih harus rela maju ke medan perang, dan berhadapan langsung dengan penguasa Konstantinopel yang notabene-nya memusuhi Islam. Beliau adalah pemimpin terbaik kala itu. Beliau adalah sebaik-baiknya panglima yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, tidak mengherankan bahwa dalam sikap amar ma'rufnya juga terbaik, dan nahi mungkarnya juga terbaik, karena sudah berhasil memimpin pasukan kaum muslimin, dalam meruntuhkan keangkuhan benteng Konstantinopel.